pemerasan, perdagangan cyberseks, dan juga maka gambar-gambar yang muncul adalah gambar-gambar seorang anak. Produk tersebut sangat nggak nyambung dengan produknya. Halo, welcome back to this channel. Ketemu lagi sama aku Eni Aprilia dan ngebahas tentang creepy things. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah situs e-commerce yang bernama Wayfair, sesuai dengan judulnya, yang mana situs penjualan ini menjual furniture namun ternyata hanya berkedok menjual orang. Sebelum aku ngebahas tentang ceritanya, ada baiknya kalian like dulu video ini dan kalian subscribe channel ini dan kalian share ke sosial media yang kalian punya. Kalau udah, let's get to the story. Wayfair adalah perusahaan Amerika Serikat di mana memiliki situs e-commerce yang menjual furniture dan juga perabotan rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2002 dan memiliki kantor pusat di Boston, Amerika Serikat. Sekilas jika dilihat dari websitenya, nggak ada yang aneh dan hanya menjual produk seperti pada e-commerce pada umumnya. Keanehan pertama kali mencuat di Reddit, sebuah situs hiburan yang menceritakan tentang misteri-misteri, di mana di Reddit ini menjelaskan bahwa Wayfair adalah sebuah situs yang ternyata menjual orang. Berikut adalah bukti-buktinya. Kejanggalan mulai dicurigai karena ada beberapa produk yang memiliki gambar yang sama namun dengan harga yang berbeda dan nama produk yang berbeda. Bisa dilihat di gambar. Di sini ada 4 gambar lemari, tapi ada 2 memiliki gambar yang sama. Harga yang dipatok pada harga furniture tersebut termasuk tidak masuk akal, karena harganya berkisar 12 sampai 18 ribu dolar atau dirupiahkan sekitar 180 juta sampai 211 juta rupiah. Yang mana untuk sebuah furniture atau hanya untuk perabotan seperti lemari, seperti karpet, itu adalah harga yang termasuk sangat mahal. Jika dilihat di e-commerce lain, banyak e-commerce yang menjual produk yang sama tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Bukti kedua adalah berdasarkan nama-nama dari produk tersebut. Bisa dilihat, nama-nama yang digunakan adalah nama-nama yang biasa digunakan untuk nama orang, seperti nama Yaritza, Alivia, dan banyak nama-nama lainnya. Lalu, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata nama-nama tersebut adalah nama-nama orang yang dinyatakan hilang. Nah, ini nama-namanya. Ada sebuah bantal zodiak yang bernama Duplessis, lalu ada seorang anak yang hilang bernama Samara Duplessis. Lalu ada bantal lain yang bernama Dunning dan ada seorang anak yang hilang berusia 15 tahun bernama Tori Dunning. Bantal lainnya bernama Zitzik, di mana ada seorang anak laki-laki bernama Juvenil Zitzik yang dinyatakan hilang. Lalu kembali ke lemari, ternyata lemari yang sama tersebut yang memiliki harga yang berbeda adalah nama dari 2 anak yang hilang. Satu adalah Samyah Mumin dan anak lainnya adalah Yaritza Castro. Lalu ada sebuah karpet yang bernama Kinsella dan ternyata ada anak lain bernama Maggie Kinsella yang dinyatakan hilang. Lalu ada juga karpet putih yang bernama Van, yang mana di sisi lain ada seorang anak yang bernama Van yang dinyatakan hilang, di mana ia hilang saat dititipkan pada tempat penitipan anak. Bukti lainnya adalah pada kode khusus yang digunakan pada barang. Jadi kode khusus itu disebut dengan SKU. Jika SKU tersebut di-copy dan di-search pada search engine seperti Google, maka gambar-gambar yang muncul adalah gambar-gambar seorang anak. Namun akhirnya bukti ini dibantah oleh pihak Wayfair sendiri karena jika dilakukan hal yang sama pada e-commerce yang lain, maka sama juga yang keluar adalah foto anak-anak. Jadi bukti ini dianggap tidak terlalu kuat untuk menuduh bahwa Wayfair adalah situs yang menjual anak. Adapun juga yang mengait-ngaitkan situs ini terhadap suatu kasus yang terkenal di Korea Selatan yang disebut dengan NT Harum. NT Harum adalah kasus kriminal yang melibatkan pemerasan, perdagangan cyberseks, dan juga penyebaran video eksploitasi seksual yang berada pada suatu aplikasi Telegram. Kenapa dikaitkan Wayfair dengan NT Harum? Karena ada salah seorang seniman yang menjual karyanya berupa lukisan cat air yang berisi gambar anak-anak yang dijual pada situs Wayfair ini dengan harga yang sangat fantastis, dan juga gambar-gambarnya yang gambar anak-anak. Dicurigai bahwa NTH yang nggak tahu siapa itu menjual anak-anak berdasarkan gambar yang ada di lukisan cat air tersebut. Bukti lainnya yang membuat teori ini semakin kuat bahwa teks yang digunakan pada produk tersebut sangat nggak nyambung dengan produknya. Jadi Wayfair ini kan menjual barang-barang furniture dan perabotan.
Tapi departemen pada produk tersebut menggunakan kata-kata yang tidak mengindikasikan produknya. Jadi departemen yang digunakan seperti men's, women, kids, yang mana hal tersebut sangat mencurigakan. Bukti lainnya adalah keanehan bahwa produk tersebut hanya dijual dalam satu piece saja. Jadi semakin menunjukkan bahwa produk yang dijual adalah seorang anak yang memang jumlahnya hanya ada satu. Tapi walaupun ada banyak bukti yang dianggap kuat oleh netizen mengenai wafer ini, ternyata ada bantahan lainnya mengenai wafer ini. Jadi belakangan ini beredar sebuah video yang merupakan video dari Samia, salah satu orang yang dinyatakan hilang, yang mana pada video tersebut ia memberikan klarifikasinya mengenai kehilangannya. Am I missing? And I'm pregnant. Let me know how that go. How am I missing and I'm pregnant? You got a whole belly out here. Let me know. And then, who are you? How are you gonna post about me being missing? You don't even know me. And then your caption sounds retarded. Would this be true? Would this be something if this was true? Jadi gimana guys menurut kalian berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan dari bantahan-bantahannya? Jadi menurut kalian apakah wafer ini menjual anak? Apakah bukti-bukti yang disebutkan tadi itu adalah valid? Dan apakah ini hanya keisengan orang-orang yang research? Atau memang mereka hanya kebetulan saja? Komen pendapat kalian di bawah ya. Oke, jadi segitu dari aku. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!